Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Travel Ebo, sahabat-sahabat traveling dan sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Moga sehat selalu, happy selalu, dan berkah selalu hidupnya. Nah, tamu kita kali ini namanya Mbak Vita yang punya Sinatria Farm di Yogyakarta. Lebih oke-nya kita minta kenalan singkat sendiri dulu. Monggo Mbak Vita. Oke, halo. Nama saya Vita Krisna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm. Lokasinya? Ini berlokasi di Derowetan, Kelurahan Harjopinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, pertanyaan pertamanya ini, Mbak Vita. Apa sih Sinatria Farm, kapan berdiri dan sampai hari ini sudah berapa lama dan aktivitasnya apa? Oke. Sinatria Farm itu kita dirikan tahun 2018. Kita di sini kerjasama dengan desa untuk masalahnya ya. Jadi kalau untuk pengelolaannya kita ada manajemen sendiri. Yang ada di Sinatria Farm itu ada domba. Jadi kita pembudidayaan ya. Ini domba. Domba betulan kan, bukan pedus gembel kan? Bukan pedus gembel Merapi. Meskipun dekat itu bersaudara. Oke, lanjut. Ya, Domba. di sini komoditasnya domba. Di sini ada dombanya macam-macam ya. Dombanya ada ekor gemuk, ada ekor tipis, ada domba Garut, kemudian ada domba Kompas, Dorper, peranakan Awasi, itu di sini semuanya. Yang lucu itu Mbak, yang kayak Merino juga ada. Merino. Merino dan Texel juga ada di sini. Terus yang dilakukan dengan domba-domba itu ada berapa divisi atau berapa ini Mbak Vita? Peternakannya, pembibitannya, atau penjualannya, atau apanya? Ya, kalau di sini kita lebih fokusnya ke breeding ya, atau pengembang biakan. Pengembang biakan. Tapi kita juga ada penjualan misalnya. Nah, kenapa kok kita fokusnya di pengembang biakan? Karena kebutuhan domba ini kan makin lama makin banyak, sementara yang membudidayakan tuh nggak terlalu banyak. Nah, mulutnya yang dikasih makan semakin banyak, tapi ternaknya kecepatan antara beranak bunting itu lebih lambat dibandingkan kecepatan makan. Singkatnya gini mungkin ya, kebutuhan pasar terus membumbung karena jumlah anak apalagi COVID kemarin makin banyak, peternaknya nggak tambah. Nah, tugasnya Mbak Vita nambah peternak itu ya? Ya, betul seperti itulah. Gitu. Kalau katanya ada pelatihan-pelatihan di sini, itu ada berapa versi pelatihan Mbak? Ya tadi ya, sebenarnya karena ada tadi kebutuhan kita yang semakin meningkat tadi itu, kemudian saya lihat kok terlalu jomplang ya antara jumlah ternak kita dengan konsumsi, makanya kemudian saya mengupayakan gimana caranya supaya menambah jumlah peternak. Nah, siapa yang perlu terjun di dunia peternakan ini? Nah, yang saya sasar adalah anak-anak muda. Anak-anak muda malahan Mbak ya? Muda. Kenapa? Karena yang mereka kreativitas, kemudian mindset itu masih bisa dikembangkan. Sehingga kita membuka namanya pelatihan gratis ya. Di sini ada kelas intensif. Kelas intensif 3 hari. Kelas intensif 3 hari. Itu kita membahas tentang bagaimana kita memulai beternak, kemudian resiko-resikonya seperti apa, kemudian kita juga membahas tentang peluang-peluang pasarnya itu apa saja, kemudian bagaimana cara memanajemen ternak supaya lebih efisien dan produktif. Nah, itu selama 3 hari. Berarti mindset dan ilmu ya 3 hari ini ya. Oke, terus setelah itu yang kedua, setelah wah saya pengen beternak nih, saya lanjut nih beternak. Oke, jangan langsung beternak dulu. Tapi gitu malahan. Oh iya dong. Ya, karena apa, investasi beternak itu kan mahal, sehingga jangan langsung beternak, kita uji nyali dulu. Yakin nggak? Kalau kita yakin mau beternak, kita berlanjut. Nah, bagaimana cara uji nyalinya? Kita membuka namanya magang umum ya, magang umum. Jadi setelah ada kelas 3 hari, sekarang ada kelas magang umum. Magang umum itu semacam uji nyali selama 6 hari, nyemplung langsung di kandang, mengelola ternak, merasakan bagaimana suka dukanya beternak selama 6 hari. Kalau ternyata, wah saya makin suka nih, lanjut. Tapi kalau ternyata aduh kok ternyata berat ya, wah ternyata beternak itu enaknya nonton, tapi kalau ngaret berat. Bikin sakit punggung, sakit pinggang, gatal kena ular dari belum lagi nanti ngumpulin kotoran dan sebagainya. Nah, itu kan misalnya memang nggak kuat mental ya, kita jangan dipaksakan untuk di sektor produksi gitu. Nanti kita kasih opsi yang lain. Nah, kalau ternyata mau lanjut, apa yang saya lakukan? Apakah langsung kita beternak? Kita membuat perencanaan usaha dan sekaligus meningkatkan skill kita dengan namanya magang kompetensi. Oh, terakhir magang kompetensi ini. Magang kompetensi kalau itu, sudah niat, bayangan modalnya ada, tinggal cus. Nah, magang kompetensi itu nanti memenuhi 64 standar kompetensi seorang peternak. Gitu. Kita ada capaian itu. Ya, Dan semuanya di Jogja sini Mbak ya, di sini acaranya. 64 itu ada yang mencapainya selama 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan yang 3 bulan. Jadi masing-masing kembali ke masing-masing individu mau dicapai selama berapa. Berbayar atau free Mbak? Semua program kita tidak berbayar. Catat itu ya. Dan mungkin ini cocok untuk Bapak kepala-kepala desa yang bingung Karang Tarunanya mungkin diarahkan kemana, karena anak muda kan
sudah nggak punya guru untuk beternak kambing toh Mbak. Mungkin loh di antara pikiran saya, dana desa kan besar. Tuh. Salah satunya mungkin bisa mengirimkan atau berguru atau apapun lah, kerjasama juga kan Mbak kemitraannya. Kita biasanya di sini pendampingan ya. Jadi modelnya kita pendampingan, sudah ada beberapa desa yang kita dampingi, Oke. baik itu BUMDes ataupun program desa ya untuk kedaulatan pangan hewani. Terus kemudian selain itu kita juga ada program untuk teman-teman HS ya, homeschooling. Jadi kalau homeschooling itu umur 8 sampai 12 tahun itu baru nulis saja, jadi dia hanya nonton saja. Nanti dia tidak perlu mengerjakan pekerjaan berat gitu ya. Nanti kalau udah di 12 tahun itu kita ajari tentang digital marketing. Nah kalau on farm itu dia baru boleh nyemplung di kandang itu kalau sudah umurnya 15 tahun. Oke, jadi terakhir dari saya, ini kan kultum ceritanya. 3 keuntungan atau benefit atau apapun lah itu, kenapa kok menarik dunia domba farm ini diterjuni? Pertama, selama manusia masih hidup Oke, pasti butuh makan. 1. Yang kedua, selama ibu-ibu yang muslim masih mau melahirkan pasti butuh akikoh. Oke. Ya kan? Kurban. Yang ketiga, ternyata sektor peternakan domba itu tidak hanya domba yang menghasilkan uang, Terus tapi fesesnya, bisa dijual, urinnya, kulinya bisa dijual, rumputnya, rumputnya. stek rumputnya, dan semua yang terkait dengan domba itu Bulunya? bisa jadi duit. Bulunya juga jadi juga. Oke, ya itu dulu teman-teman Travelebo, kisah menarik dari dibalik Sinatria Farm sama Mbak Vita. Kalau mau belajar secara lebih detail atau lebih komplitnya, silahkan datang ke Yogyakarta, di Sleman, di Harjo Binangun, di Desa Derno Wetan. Itu dulu, terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa juga traveling, karena dengan traveling kita akan ketemu orang-orang baru kayak kita, ketemu tempat-tempat baru, ketemu suasana-suasana baru yang itu akan berikan kita pengalaman baru, inspirasi baru, wawasan baru yang membuat hidup kita akan bertumbuh. Terima kasih, mari pamit Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.